Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua, guru-guru, ibu-ibu, bapak-bapak, guru SMK Bandung Utara dan SMK Aqua Pite ya. Kali ini saya akan menerangkan tata cara tata cara penggunaan sistem aplikasi dari infosekolah.id. Nah, mungkin Bapak Ibu yang belum paham atau belum mengerti tentang infosekolah.id ini untuk apa. Jadi, sistem infosekolah.id ini adalah sebagai bahan pembelajaran atau alat bantu dari pembelajaran jarak jauh antara guru dan siswa, di mana sistem ini akan menanggulangi atau menyatukan agar pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar. Karena untuk hasil akhir pasti akan menjadi sebuah nilai, yaitu dikumpulkan menjadi sebuah nilai rapot ya. Nah, baiklah, kita mulai saja. Pertama-tama buka, kalau di PC atau di laptop, kita buka Google Chrome dan kemudian kita ketikkan atau linknya info sekolah.id ya. Nah, ketika kita mengetikkan itu maka akan langsung masuk ke dalam tampilan login. Tampilan login ini adalah tampilan awal di mana Ibu dan Bapak guru seperti yang sudah diberikan oleh operator atau admin dari sistem infosekolah.id ini tinggal dimasukkan saja. Misalkan ini nama saya sendiri yang akan saya coba untuk menerangkan tentang infosekolah.id ini. Nama Dino, password 12345, login. Nah, setelah itu akan muncul Bapak Ibu itu mengajar di sekolah mana, karena di sini ada 3 sekolah ya, SMK Bandung Utara, SMK Aqua Pite, dan SMP Yudhistira, yang mungkin saya sendiri mengajar di SMK Bandung Utara. Nah, bisa dilihat ketika masuk ke dashboard itu ada mata pelajaran dari jadwal yang Bapak Ibu ampu atau Ibu Bapak minta ke pihak sekolah ya. Nah, ini adalah jadwal saya sendiri yang sebagai guru produktif di TKJ ya, TKJ dan multimedia. Nah, bisa dilihat ini jadwal semua yang harus Bapak Ibu memberikan tugas kepada siswa setiap harinya. Dan nanti ketika Bapak Ibu memberikan tugas pada modul, diusahakan harus sesuai jadwal. Meskipun Bapak Ibu nanti memasukkannya sebelum tanggal jadwalnya, bisa dimasukkan asal sesuai dengan tanggalnya. Kita lihat modul pembelajaran dulu. Modul pembelajaran. Modul pembelajaran, kita lihat di dashboard apakah hari Sabtu ini saya ada pelajaran. Nah, hari Sabtu ini ada troubleshoot jaringan. Dimulai jam 13.15 ya. Oke, kita tambahkan dulu di modul pembelajaran. Oh, kita lihat dulu kelasnya kelas berapa. Oh, di kelas 12 ada troubleshoot jaringan. Untuk troubleshoot jaringan ini berarti masuk ke administrasi sistem jaringan atau administrasi server jaringan. Oke, kita tambahkan saja di modul pembelajaran. Tambah modul ini ke tadi apa namanya? Ke troubleshooting jaringan. Tanggalnya tanggal hari ini tanggal 25 kelas 12 jurusan TKJ, keterangan tugas
Administrasi sistem jaringan. ASJ ya. Oke. Kita akan menambahkan modulnya. Tambah modul. Nah, dilihat. Untuk yang tanggal hari ini yaitu tanggal 25. Untuk yang tanggal 25 ini ada troubleshooting jaringan. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal mengupload tugasnya. Nah, tugasnya ini diusahakan per pertemuan dan dalam bentuk PDF. Jadi tidak semua modul selama satu semester itu tidak selamanya, tidak satu semester itu jadi dipecah-pecah menjadi per minggu. Si modulnya biar tidak berat, itu yang pertama. Tidak berat, ke anaknya juga ngedownloadnya lebih mudah. Setelah anak mengerjakan baru diuploadkan lagi. Kita coba aja upload dari sini, materi TKJ. Materi TKJ itu ada di perangkat pembelajaran. Materi TKJ di data C. Saya cari dulu ya Ibu Bapak ya. Data C. Administrasi infrastruktur jaringan. Nah, ini misalkan. Kita, kalau Bapak Ibu nanti filenya dalam bentuk Word, Bapak Ibu harus merubahnya ke dalam PDF dulu. Nah, kita akan pilih dulu. Di sini saya akan menerangkan bagaimana cara membuat file PDF tersebut. Administrasi sistem jaringan. Nah, untuk pertemuan pertama, misalkan ini ada perihal, ini RPP-nya ya, perihal melakukan sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan ini berarti ada tentang Linux nanti di Debian 7, baik video maupun itu bisa langsung bisa langsung diuploadkan. Kita cari aja materinya karena yang tadi itu RPP-nya. Sambil saya cari materinya dulu. Nah, misalkan mikrotik ya. Modul 1, misalkan yang ini filenya ya. Ini kita simpan di materi mikrotik misalkan. PDF-nya. Nah, baru kita ke sistemnya. Sys file itu kita buka lagi materi mikrotik. Materi mikrotik. Nah, baru kita masukkan file PDF-nya. Baru upload modul. Nah, setelah upload modul ini maka akan secara langsung ketika jam tersebut dimulai, maka dari absen anak itu akan muncul absen ya. Kita lihat ke siswa, misalkan siswa setelah melihat absen tersebut, kita lihat ini Adam kelas 12 TKJ ya. Adam Febrian, contohnya Adam Febrian kelas 12 TKJ. Apakah sudah masuk atau belum di di menu Adam sendiri? Di menu siswanya akan seperti ini. Nah, bisa dilihat ini hari Sabtu ruang 1 ya.
Bisa dilihat absensi. Nah, ini belum absen karena jamnya belum jamnya belum jam 13.15. Nah, yang ini ya, kita lihat yang ini yang tadi saya masukin itu nanti kalau pas jam 13.15 maka posisi absen ini akan berubah menjadi tombol absen. Posisi ini akan berubah menjadi tombol absen, dan ketika siswa klik absen maka siswa bisa mendownload modul ya, atau downloadnya pagi-pagi bisa. Nah, berarti berarti modul sudah bisa dilihat oleh siswa, cuman absennya nanti harus tepat jam. Nah, untuk informasi tugas ini untuk siswa dulu ya Ibu Bapak ya. Informasi tugas bisa kita lihat misalkan, nah berarti ini Adam belum mengupload tugas ini dan ini. Nah, sedangkan untuk ini udah close. Nah, kenapa belum ada? Karena ketika nanti jam 13.15 maka akan muncul di sini mata pelajaran yang saya tadi masukkan untuk hari ini gitu. Ya. Mungkin untuk siswa cukup sekian dulu. Kita lanjut ke modul guru ya, atau ke login guru. Nah, ke guru mengajar dulu, lihat modul pembelajaran. Seperti yang tadi kan saya sudah buat download. Nah, ini berarti saya sudah memberikan tugas kepada anak-anak. Nah, lihat informasi tugasnya seperti apa. Informasi tugas berarti belum ada yang mengerjakan karena jamnya belum jam 13.15 seperti tadi yang saya masukkan. Yang tadi saya masukkan itu adalah tanggal 25 berarti belum masuk karena jamnya belum pas ya. Nanti ketika jamnya pas maka di sini akan menambah jadi 9. Jam tersebut akan dimulai. Misalkan ini buat periksa, apabila ada siswa yang sudah mengerjakan maka kita tinggal memeriksanya. Berarti belum ada yang mengerjakan ini ya. Kita lihat salah satu, apabila ada yang sudah mengerjakan. Kita lihat dulu. Nah, ini misalkan fisika ya. Nah, kita lihat ini ada namanya Adam sudah mengerjakan tugasnya. Untuk memeriksa tugas Adam tersebut Bapak Ibu download dulu. Dilihat apakah benar tugasnya. Nanti setelah Bapak Ibu download tugasnya dari siswa tersebut, kita tinggal masukkan nilainya. Nah, fisika pertemuan pertama misalkan maksudnya ini NDSN segini Adam. Nah, kita tinggal kasih nilai misalkan 60, maka akan otomatis akan misalkan 60C gitu kan, baru di submit. Nah, setelah di submit maka Bapak Ibu guru berarti sudah memeriksa dari nilai Adam tersebut. Nah, kita lihat ke laporan guru. Ke laporan guru lihat absensi siswa kelas 10 TKJ misalkan, kelas 11, kelas 12. Oh ya, mungkin untuk laporannya masih dalam pengembangan atau dalam update. Nah, nanti ketika di laporan absensi ini akan mirip dengan absensi siswa yang di wali kelas. Misalkan lihat tampilkan. Nah, berarti pilih dulu bulannya, tampilkan. Nah,
Berarti ini sudah ada yang absen. Misalkan dilihat tanggalnya tanggal 24 kemarin. Nah, tanggal 24 kemarin ini berarti siswa yang mengabsen dari sistem. Lihat kelas 11. Nah, kelas 11 bisa kelihatan mana siswa yang login atau mengklik absen tersebut, mana yang tidak. Kelas 12. Nah, mungkin untuk kedepannya Bapak Ibu bisa memberitahukan bahwa si anak harus absen terlebih dahulu sebelum mengerjakan. Kita ke jurusan multimedia. Nah, untuk multimedia sendiri sudah, ini untuk kelas 10-nya ya. Untuk kelas 10 itu mungkin sudah pada paham lah. Untuk kelas 10-nya sendiri sudah pada paham. Kita lihat kelas 10 TK aja tadi udah ya. Untuk kelas 11, nah untuk kelas 11 ini masih sedikit ya, karena masih banyak yang nanya-nanya juga. Nah, kembali lagi ke modul pembelajaran, bisa dilihat itu untuk misalkan ada pelajaran lagi enggak. Hari ini ada misalkan 2 pelajaran nih, sama PKWU misalkan. Sama sistemnya atau caranya dengan masuk ke modul pembelajaran lagi, tambah modul lagi misalkan ya, tambah modul lagi, jam tanggalnya tanggal hari ini misalkan, kelasnya kelas 11, keterangan buat misalkan untuk PKWU misalkan buat langkah buat dan tuliskan, misalnya buat dan tuliskan langkah membuat lampu dari pipa misalkan. Lampu dari pipa paralon bekas misalkan ya. Kita tinggal tambahkan ke modul. Nah, bisa dilihat lagi, lihat yang tanggal 25 ya, lihat yang tanggal hari ini. Nah, ini udah masuk berarti tinggal kita nanti upload tugasnya, upload materi atau tugas yang diperlukan ya. Nah, setelah itu baru lihat ke informasi tugas. Kembali ke informasi tugas, apakah sudah ada yang mengerjakan atau belum. Nanti ketika jamnya pas dengan jadwal Bapak Ibu guru, maka otomatis ini juga akan bertambah. Nah, sebenarnya simple ini ya, cuman karena masih perlu habit atau kebiasaan dari Bapak Ibu guru, sehingga masih ada yang bilang pusing gitu kan, karena itu belum terbiasa gitu kan. Karena sistem itu disebut baik atau tidaknya tergantung dari habit dari usernya sendiri. Karena setiap manusia ketika menemukan sesuatu yang baru itu akan merasa belajar lagi atau merasa dibebani ya. Tapi kalau sudah terbiasa, dan ini insya Allah kedepannya akan lebih memudahkan Bapak Ibu untuk membantu kegiatan belajar dan mengajar PJJ ini. Karena atas anjuran pemerintah, setiap sekolah itu harus melaksanakan luring atau daring atau pembelajaran jarak jauh. Maka kami di sini sebagai tim pengembang dari SMK Bandung Utara membuat satu sistem untuk membantu siswa dan ibu guru, siswa dan guru-guru agar KBM ini berkesinambungan
sehingga pembelajaran anak tetap biasa atau normal ya. Sehingga kualitas anak pun bisa lebih ditingkatkan dengan adanya aplikasi ini. Dan aplikasi ini sendiri itu memudahkan anak karena tidak terlalu banyak memakan kuota kepada siswa gitu kan. Karena kalau kita memakai telekonferensi atau keseringan memakai telekonferensi seperti WebEx, Zoom, itu kasihan ke siswanya sendiri dan ke Bapak Ibu guru, karena sekali kita melaksanakan telekonferensi itu akan memakan kuota yang cukup banyak. Tapi dengan memakai aplikasi ini, insya Allah kita akan mengurangi beban siswa dan beban Bapak Ibu guru dalam memanage kuota internet ya, atau memanage kuota internet sehingga lebih mudah atau sehingga lebih sehingga lebih irit lah, karena Bapak Ibu hanya mengupload, setelah itu siswanya mendownload materi, mengerjakan, kemudian mengerjakannya bisa pakai WPS Office kalau di HP atau pakai PDF scanning untuk menyeken di buku. Setelah siswanya menyeken PDF scanning, baru diuploadkan kembali. Setelah itu Bapak Ibu tinggal periksa sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu dapat ya, atau yang Bapak Ibu ajarkan ke siswanya masing-masing. Nah, untuk kelas sendiri ini adalah tugas-tugas yang sudah ditutup. Jadi apabila ada salah satu siswa yang akan mengumpulkan tugas karena telat, maka Bapak Ibu guru tinggal mengklik tugas sudah ditutup ini, dibuka lagi misalkan. Nah, ketika dibuka lagi, maka si anak di sini sudah bisa masukin tugasnya kembali. Cuman absen tetap, karena absen itu dibuat secara otomatis, maka absen itu tidak bisa di-on-kan ya. Tapi kalau untuk tugas sendiri anak masih bisa mengumpulkan di luar jamnya. Misalkan nggak keburu upload atau kehabisan kuota atau gimana, nguploadnya sore atau malam atau besoknya lagi, itu masih bisa dilakukan dengan cara menutup buka dari mapel yang Bapak Ibu ajarkan. Nah, ini misalkan ada yang close, berarti pada fisika ya, mata pelajaran fisika seperti tadi. Misalkan pada fisika pertemuan pertama ini tugas telah ditutup ya. Sedangkan anak-anak ada yang belum mengerjakan. Ketika mereka akan mengupload tugasnya, maka posisi di siswanya sendiri ada komen atau status tugas sudah ditutup. Nah, Bapak Ibu tinggal mengopenkan kembali tugasnya agar siswanya bisa menginput atau memasukkan tugasnya yang sudah dikerjakan, karena akan mempengaruhi nilai ya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada tugasnya yang sudah tertutup, tinggal dibuka lagi aja si tugasnya ini, tinggal klik open, maka anak sudah bisa memasukkan tugasnya kembali, karena ini akan terclose setelah 1 atau 2 hari dari pelaksanaan KBM, maka secara otomatis akan tertutup ya. Baik, itu tadi tentang pemeriksaan dan open close dari sistem ya, open close dari penugasan gitu ya. Nah, mungkin cukup sekian Bapak Ibu guru yang bisa saya jelaskan, karena di aplikasi Info Sekolah ID ini dibuat semudah mungkin agar Bapak Ibu tidak kesulitan dalam dalam memberikan materi. Nah, mungkin di sini saya akan jelaskan juga bagaimana caranya, misalkan
bagaimana caranya membuat apa ya? Membuat file PDF. File PDF untuk modul. Itu nanti akan saya terangkan di video selanjutnya. Untuk itu saya akhiri dulu untuk penjelasan apa? Untuk penjelasan infosekolah.id. Mudah-mudahan semuanya ada dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilapangkan rezekinya buat kita semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.